Az-Zariyat ayat 15 tadi sampai 23. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfir. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Kenapa? Karena mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur, maksudnya sholat malam. Sholat malam ini jangan ibu remehkan, karena pahalanya luar biasa. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 1 rakaat sholat witir atau tahajud 2 rakaat lah paling sedikit gitu ya. Perhatikan sebuah hadis dari Asma bintu Yazid dari Nabi SAW. Yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan di satu tanah lapang. Semua manusia dikumpulkan di situ pada hari kiamat. Fayunadi munadi, maka Allah akan kirim satu pemanggil untuk memanggil manusia. Aina alladzina kanat tatajafa junubuhum anil madhaji. Siapa di antara kalian yang ketika di dunia lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur-tidur mereka, alias orang-orang yang qiyamul lail. Jadi Allah panggil para qiyamul lail dari sekian manusia, entah berantah banyaknya di padang mahsyar itu. Kata Allah Subhanahu, kata penyeru ini, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madhaji. Siapa di antara kalian yang lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur-tidurnya, bangkit kalian. Fayaqumun, mereka pun bangkit. Para ahli sholat malam ini mereka bangkit, semuanya duduk, dia aja yang bangkit. Kemudian dikatakan wahum qalilun, rupanya mereka tidak banyak. Orang yang suka sholat malam itu rupanya tidak banyak. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab. Bayangkan, masuk surga tanpa hisab. Hisab ini jangan dianggap sesuatu yang ringan. Hisab ini berat, karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kan. Ya, kalau hisab kita mudah, kalau hisab kita sulit. Tapi orang-orang yang suka tahajud ini, maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab thumma yu'maru bisairin nasi ilal hisab. Setelah mereka semua masuk surga, baru orang-orang yang tidak pernah tahajud baru mereka dihisab. Sebagian para ulama, sebagaimana dikeluarkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, hadis ini memang lemah dan dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi kata para ulama yang lainnya, hadis ini banyak jalannya, sehingga karena banyak jalannya, artinya dalam ilmu mustalah hadis itu, kalau sebuah hadis terlampau banyak jalan, bukan hanya satu jalan, berarti jalan-jalan yang menguatkan hadis tadi, akhirnya hadis lemah itu menjadi hasan di ghairihi. Dan ketika hadis itu menjadi hasan di ghairihi, maka hadis itu dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil. Mana penguatnya? Penguatnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Hannad dalam kitabnya Az-Zuhud, telah menceritakan Muawiyah, Abu Muawiyah dari Abdurrahman ibn Ishaq, di mana lafadznya seperti ini, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam satu lapangan yang sangat luas. Yasma'uhumud da'i, mereka semua mendengar panggilan yang Allah menyuruhnya untuk memanggil. Kemudian pemanggil ini mengatakan, ainal ladzina kanu yahmaduna Allah tabaraka wa ta'ala fis sarra'i wadh dharra. Siapa di antara kalian yang suka memuji Allah di waktu sulit ataupun di waktu senang? Orang yang suka mengucapkan alhamdulillah, itu maksudnya. Ibu sehat, alhamdulillah, walaupun ibu sakit. Ibu sehat, alhamdulillah, makin mengucapkan karena memang ibu sehat. Jadi orang yang suka memuji Allah baik ibu susah ataupun ibu senang, maka orang-orang ini akan dipanggil. Fayakumuna wa hum qalilun.
mereka pun berdiri dan mereka tidak banyak jumlahnya. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian dipanggil lagi, liyakum alladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Hendaklah berdiri orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut harap, serta mereka yang menafkahkan apa yang kami rizkikan. Bangun kalian. Fayakumuna, mereka pun bangun, wahum qalilun, dan mereka sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Qala thumma yaqumu yunadi, kemudian yang memanggil lagi, liyakum alladzina kanu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Bangunlah, ini kelompok yang ketiga, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang karena ketakutan. Maka mereka pun berdiri dan mereka jumlahnya tak banyak, dan mereka pun masuk surga tanpa hisab. Setelah itu, setelah tiga kelompok ini masuk ke dalam surga tanpa hisab, barulah manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dihasankan para ulama. Riwayat ini dihasankan para ulama, sehingga riwayat ini bisa menguatkan hadis yang dilemahkan tadi, sehingga menjadi hasan di ghairihi. Sehingga kesimpulannya, riwayat ini bisa dijadikan hujjah bahwa orang-orang yang qiyamul lail, yang setiap hari melaksanakan tahajud, qiyamul lail, witir dan yang semacamnya, lambung mereka jauh dari tempat tidur, maka di antara fadilahnya mereka masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan syaraful mukmin qiyamuhu billail, kemuliaan seorang mukmin ini karena berdirinya mereka di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 4 amalan yang luar biasa kalau kita lakukan 1 jam sebelum subuh. Baru kalau sudah kemudian mendengar suara azan, ibu sudah lakukan. Kalau sudah ibu dengar azan, pamannya dari luar sudah azan itu, apa yang ibu lakukan? Ibu jawab suara muadzin itu. Jawab. Umpamanya sebelah ini, ibu rupa sebelah situ, masjidnya di sini, muadzin sedang mengumandangkan azan, jawab. Setiap kumandang azan itu jawab, karena Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar suara azan, maka jawablah persis seperti yang dikatakan muadzin, kecuali di hayya ala taini, hayya ala salat dan hayya ala falah, maka lafadznya la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lain ya sama dengan suara muadzin. Apa pahalanya, bro? Lihat, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alaihi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran thumma sallallaha lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah, kata Rasul. Maka barang siapa yang kalian dengar azan kemudian menjawab persis yang dikatakan muadzin, kemudian selepas itu kalian bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, siapa yang berdoa selepas azan, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dapat syafaat, ya. Jadi setelah kita membaca jawaban muadzin persis seperti yang diucapkan muadzin, selepas itu kita membaca doa azan, karena di situ ada salawatnya. Allahumma rabba hadhihi dza'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tughliful mi'ad. Cukup ibu baca doa ini, kata Rasul,
halat lahu syafa'ah, syafaat sudah dapat dia. Dapat syafaat Nabi. Alhamdulillah. Jadi jangan remehkan mendengar azan itu ada pahalanya, dan menjawab azan juga ada pahalanya. Bahkan siapa yang menjawab suara muadzin sampai kepada lafaz la ilaha illallah, penuh keikhlasan dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Riwayat Muslim. Jadi jangan remehkan mendengar suara azan. Kemudian setelah azan, apalagi ibu di situ? Di situ ada doa antara azan dan qomat. Okelah ibu tidak ke masjid, ya, tapi kalau memang bagusnya kalau subuh ibu datang aja ke masjid, karena sahabiah di zaman Rasul kalau subuh datang ke masjid. Jadi wanita-wanita di zaman Rasul itu kalau subuh mereka datang ke masjid. Karena tidak ada satupun riwayat para sahabiah wanita-wanita di zaman Rasul yang sholat jamaah kecuali subuh. Kalau yang lain tidak ada riwayatnya. Ya, maksudnya riwayat para sahabiah jamaah duhur, jamaah asar, maghrib atau isya tidak ada riwayatnya. Tapi yang ada riwayatnya justru jamaah subuh. Wanita-wanita itu datang ke subuh jalan kaki. Ya kalau memang ibu mau ke masjid nggak ada masalah. Tapi kalau di rumah pun ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian kalau datang ke masjid duhur, asar, maghrib nggak boleh. Boleh, tidak ada larangan. Karena Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita-wanita kalau datang ke masjid. Jangan, kalau sesuai syarat yang mereka sudah lakukan nggak apa-apa datang ke masjid. Tapi maksud saya riwayat yang datang ke masjid jamaah itu hanya di sholat subuh. Kenapa coba sahabiah itu mereka datang di sholat subuh? Karena di situ ada waktu berkah, ada angin soba. Jadi sekalian mereka olahraga, datang dari rumah ke masjid jalan kaki, pulang pula ke masjid, dari masjid ke rumah itu dapat hawa berkah, hawa subuh, sehat badannya gitu maksudnya. Ya, jadi mereka datang tuh subuh-subuh ke masjid itu karena ada barokahnya di situ. Oke lah ibu tidak ke masjid, ibu dengar suara azan, jawab azan. Kemudian di antara azan dan qomat itu kata Nabi SAW, siapa yang berdoa di antara azan dan qomat, ad-du'a bainal azani wal iqamati la yurad. Azan di antara, doa di antara azan dan qomat itu tidak mungkin ditolak. Berdoa di situ nggak mungkin ditolak. Mustajab itu, waktu mustajab itu di antara azan dan qomat itu. Doa apa saja lah kan gitu. Minta sesuatu kepada Allah baik urusan dunia atau akhirat itu tidak mungkin ditolak. Ini kan waktu yang lumayan. Apalagi itu waktu fajar, di mana malaikat lagi turun-turunnya. Lah disitulah ada syariat namanya sholat 2 rakaat fajar. Antara adzan dan qomat itu ada waktu di situ. Kata Nabi SAW, rakaatai al-fajri khairun minat dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kan sayang. Makanya satu-satunya sholat qobliyah yang Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar atau ketika mukim adalah qobliyah subuh. Kalau sholat rawatib Rasul hanya melakukan ketika mukim saja. Ketika safar Rasul tidak melakukan qobliyah ba'diyah itu, kecuali qobliyah subuh. Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar atau ketika tidak safar. Menunjukkan bahwa besarnya keutamaan 2 rakaat fajar itu sampai Rasul tidak meninggalkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau memang ada waktu nih Bu, ibu sudah sholat 2 rakaat fajar habis adzan. Kemudian ada waktu berdoa, masih ada waktu, mungkin masih lama qomatnya kan? Gunakanlah di situ untuk zikir, untuk baca Quran, untuk istighfar. Kalau memang masih ada waktu begitu. Tapi kalau memang sudah mendengar qomat, ya sudah kan itu, sudah habis waktu zikir, doa, istighfarnya kan. Ya, tetapi tentu utamakan di situ sholat 2 rakaat. Jangan utamakan yang lainnya dulu. Utamakan 2 rakaat fajar dulu. Kalau ada waktu, itulah digunakan untuk berdoa, berzikir, baca Quran, istighfar, dan begitu seterusnya. Baru setelah qomat, ibu sholat subuh. Dan sholat subuh itu luar biasa, karena Allah jadikan sumpah dalam Quran kan, wal fajri walayalin ashri. Allah jadikan sumpah loh sholat subuh itu.